رمضان 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 يا حبيب. بسم الله بحمده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan menghadiahkan salah satu doa, yang dimana doa ini adalah doa yang sering kita baca, yang sering kita munajatkan setelah kita melaksanakan ibadah sholat wajib yang 5 waktu. Di mana doa ini adalah doa salah satu bentuk ekspresi daripada cinta dan sayangnya Rasulullah SAW terhadap salah satu sahabat beliau, sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ini juga diakui oleh sahabat Mu'adz bin Jabal, di mana Rasulullah SAW sangat menyayangi beliau, sehingga suatu saat beliau meriwayatkan di dalam hadisnya Rasulullah SAW, an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW akhadha biyadihi. Beliau menceritakan suatu saat, pada saat saya diutus menjadi delegasi dakwah, menjadi dai yang akan menyebarkan agama Islam di negeri Yaman. Rasulullah SAW memegang tangan saya, kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, wa qala ya Mu'adz wallahi la uhibbuk. Wahai Mu'adz, demi Allah aku sangat sayang kepadamu, aku sangat cinta kepadamu. Oleh karena itu kata Rasulullah SAW, la tada'anna fi duburi kulli salatin. Pada saat engkau sudah berada di Yaman, jangan pernah engkau meninggalkan setiap selesai mengerjakan ibadah salat fardu, salat wajib, untuk mewiridkan, untuk membaca Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baca, wiridkan doa ini setiap engkau selesai mengerjakan ibadah salat wajib atau salat fardu. Apa bunyinya? Allahumma inni, ya Allah ya Tuhanku, a'inni, senantiasa bantu aku, senantiasa bimbing aku, ala dzikrika, untuk senantiasa tetap mampu berzikir kepadamu, wa syukrika, dan tetap bersyukur atas nikmat-nikmatmu, wa husni ibadatik, dan dapat melaksanakan, mengerjakan, mempersembahkan ibadah yang terbaik untukmu, wahai Tuhanku. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diwasiatkannya doa ini, dihadiahkannya doa ini kepada sahabat Mu'adz bin Jabal adalah salah satu bentuk ekspresi sayangnya Rasulullah SAW terhadap sahabat beliau. Salah satu cara yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita, apabila kita mencintai seseorang, menyayangi seseorang, maka salah satu cara kita mewujudkan rasa cinta kita itulah dengan memberikan hadiah. Dan hadiah yang terbaik bagi orang yang kita cintai itu adalah dengan mewasiatkan, dengan memberikan hadiah doa. Kenapa harus doa? Kenapa Rasulullah SAW tidak menghadiahkan dalam bentuk materi seperti memberikan hadiah baju atau senjata dan lain sebagainya? Kenapa? Karena seandainya Rasulullah SAW menghadiahkan berupa materi, berupa harta, berupa baju terhadap sahabat Mu'adz bin Jabal, mungkin hanya beliau yang dapat memakainya, menggunakannya, memanfaatkannya, dan tidak bisa diberikan kepada yang lain. Tetapi apabila Rasulullah SAW mewasiatkan memberikan hadiah doa,
maka doa ini bisa dihadiahkan juga kepada sahabat yang lain. Ini juga yang dilakukan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal. Ya. Doa ini tidak hanya beliau amalkan sendiri, tetapi beliau dapat wasiatkan kepada sahabat yang lain. Bukan tanpa alasan kemudian Rasulullah SAW mencintai, menyayangi sahabat Mu'adz bin Jabal. Kalau kita membaca sejarah, sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ini adalah salah satu sahabat yang dimana memiliki peran yang sangat penting di dalam dakwah Islam. Ya. Bayangkan umurnya 18 tahun, beliau sudah masuk Islam. Beliau salah satu sahabat yang gagah, tanpa jenggot. Beliau salah satu sahabat yang dimana direkomendasikan oleh Rasulullah SAW sebagai tempat untuk belajar Al-Quran untuk sahabat-sahabat yang lain. Di antara 4 sahabat beliau yang diminta untuk mengumpulkan Al-Quran di zaman Rasulullah SAW, sahabat Mu'adz bin Jabal adalah merupakan salah satu sahabat yang termasuk mengikuti perjanjian Aqabah II. Sahabat Mu'adz bin Jabal merupakan salah satu sahabat yang dimana mendapatkan izin, mendapatkan otoritas, mendapatkan wewenang untuk memberikan fatwa, ya, di samping sahabat-sahabat yang lain seperti sahabat Umar bin Khattab, Abu Bakar, dan sahabat-sahabat yang lain. Begitu hebatnya sahabat Mu'adz bin Jabal, begitu cerdasnya sahabat Mu'adz bin Jabal, makanya beliau diminta oleh Rasulullah SAW sebagai utusan, sebagai delegasi yang dapat menyampaikan, dapat berdakwah, mendakwahkan Islam sampai ke negeri Yaman. Oleh karena itulah peran strategis, ya, peran penting dari sahabat Mu'adz bin Jabal, jasa-jasa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu diapresiasi oleh Rasulullah SAW berupa hadiah doa. Apa pelajaran penting untuk kita semua? Pertama, hendaklah kita saling memberi hadiah, ya. Karena di dalam hadis Rasulullah SAW yang lain, tahadu tahabu, saling memberi hadiahlah kalian, sehingga apa? Dengan kita saling memberi hadiah satu dengan yang lain, akan muncul rasa saling sayang, saling cinta di antara satu dengan yang lain. Ya. Dua orang yang berselisih paham, yang sebelumnya bersitegang, bisa lunak hatinya. Kenapa? Apabila di antara salah satu mereka sudah bisa memberikan hadiah di antara mereka. Dan hadiah yang terbaik itu adalah dengan hadiah saling memberikan hadiah berupa doa. Karena doa inilah kita bisa mewasiatkan dan kita bisa berikan kepada orang lain. Oleh karena itulah, makanya hadis ini di dalam ilmu hadis dikenal dengan hadis musalsal bil mahabbah. Biasanya seorang guru yang mencintai muridnya, salah satu muridnya dilebihkan cintanya daripada murid-murid yang lain, biasanya dihadiahkan berupa doa. Di antaranya doa ini. Ya. Seorang teman menghadiahkan doa ini kepada teman yang lain. Makanya doa ini disebut dengan doa musalsal bil mahabbah. Apa yang terdapat di dalam doa ini yang menarik? Rasulullah SAW mengajarkan ada 3 permintaan. Rasulullah SAW paham pada saat sahabat Mu'adz bin Jabal sampai di Yaman sana, beliau akan disibukkan dengan aktivitas dakwah, sehingga beliau perlu doa. Yang dimana dengan doa ini Allah senantiasa akan membimbing kita di tengah-tengah kesibukan kita. Sesibuk apapun kita, maka Allah akan menyempatkan kita, meluangkan hati kita, meluangkan kita untuk apa? Pertama, Allahumma inni ala dzikrika. Kita meminta kepada Allah untuk senantiasa dibimbing, dibantu untuk dapat terus berzikir. Ya, berzikir. Zikir itu bukan hanya sebatas melalui zikir verbal, lisan, seperti subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Tapi zikir itu adalah semua aktivitas kebaikan
semua amaliyah kebaikan yang dapat mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir bil lisan, dengan ucapan, dengan berzikir, berwirid dengan kalimat-kalimat thayyibah, juga dengan zikir bil qalbi, memantapkan hati kita terhadap semua keadaan dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Memantapkan hati kita, jiwa kita terhadap semua ketentuan-ketentuan ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Berzikir bil qalbi. Kemudian yang terakhir adalah zikir bil af'al, yaitu zikr bil arkan, dengan amal perbuatan. Ya. Semua amal soleh kita itu dapat dimaksudkan adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di tengah kesibukan kita senantiasa meminta kepada Allah untuk dibimbing, untuk dapat senantiasa bersyukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat mensyukurinya dalam bentuk ibadah. Kemudian yang terakhir adalah wa husni ibadatik. Kita minta kepada Allah untuk bisa mempersembahkan, melakukan ibadah yang terbaik, ibadah yang baik. Kata ulama, apa makna ibadah yang baik? Wa husni ibadatik. Yang pertama adalah ibadah yang baik itu adalah harus mengandung unsur keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang baik itulah ibadah yang mengandung keikhlasan, ibadah yang dituju, yang diniatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah ibadah yang terbaik itu ibadah yang didasari dengan ilmu. Ya. Ibadah yang dimana kita lakukan dengan ilmu pengetahuan, bukan hanya ikut-ikutan. Mudah-mudahan melalui doa yang diwasiatkan, yang dihadiahkan Rasulullah SAW, yang bukan hanya kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, tetapi kepada kita semua umat Islam, kita bisa amalkan, terus kita amalkan. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan doa ini bisa juga kita wasiatkan, kita hadiahkan kepada sahabat-sahabat, kepada keluarga kita yang kita sayangi, sehingga mereka juga dapat berzikir setiap selesai sholat. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.